Dari bumi cendrawasih, pernah lahir sebuah benteng kokoh yang tak mudah runtuh. Sang penahan badai serangan lawan. Inilah kisah sang tembok kuat dari timur Indonesia, Jack Comboy. Saya kan SD di Jayapura, SMP di Jayapura, SMA-nya di Jakarta. Tapi waktu zaman SD memang dulu ada event yang dibuat itu antar kecamatan se-Jayapura. Itu kalau tidak salah kota Jayapura belum ada itu. Jadi masih Kabupaten Jayapura. Jadi waktu SD memang ada antar kecamatan dan kecamatan kita yang juara pada saat itu. Begitu. Antar SD ya, begitu. Terus begitu sampai di SMP ada juga pertandingan antar SMP gitu. Jadi saya ikut di situ dan kami juara bahkan 2 kali waktu itu. Kalau tidak salah itu Taboria Cup begitu. Taboria Cup bikinnya di lapangan Sakeus di AB Pura. Dari SD memang ada event yang saya sudah ikut, SMP saya sudah ikut. SMA itu tidak sempat karena memang saya studinya di Jakarta, sekolah pariwisata di SMIP Sahid, seperti itu. Maksud dari orang tua saya menyekolahkan saya di situ adalah apabila kembali, waktu itu kan rencana bahwa pariwisata di Kabupaten Biak Numfor itu pasti akan berjalan dengan baik. Tapi kan lama-lama sudah tidak berjalan lagi. Dari situ ya, saya pulang dari Jakarta, terus tinggal dan bergabung dengan salah satu klub lokal di Jayapura, yaitu klub Cendrawasih. Disitulah awal mula saya mulai ikut dengan tim itu dan bagaimana akhirnya berjalan dan saya bisa masuk di Persipura. Ya Jack ini ya dia masuk itu gabung dengan kita tim Persipura awalnya tuh di Liga 4 putaran kedua itu. Ya Liga 4 putaran kedua itu Jack baru masuk karena Jack mereka ini hasil dari kompetisi Persipura ya mereka ini ya jadi tim tandingan buat kita itu Persipura yang sudah bermain sehingga kita sering uji coba tuh kita cuma bermain lawan tim tandingan ini. Akhirnya beberapa pemain dari tim tandingan ini termasuk Jack Comboy sendiri ya akhirnya di putaran kedua ini Persipura rekrut untuk bergabung dengan tim utama. Perjalanan sang tembok timur dimulai di tanah kelahirannya. Jack Comboy setia mengawal lini belakang Persipura Jayapura sejak tahun 1998 hingga 2002. Melebarkan sayapnya ke tanah Sulawesi. Ia kemudian memperkuat barisan pertahanan PSM Makassar dari tahun 2003 hingga 2004. Di tahun yang sama, ketangguhannya di lapangan hijau membawa ia menembus skuad elit tim nasional Indonesia. Namun,
panggilan hati membawanya pulang ke rumah. Ia kembali mengenakan jersey merah hitam Persipura dari tahun 2005 hingga 2010, mengunci posisinya sebagai legenda yang tak tergantikan. Saya kan waktu di Persipura juga sudah beberapa kali dipanggil untuk ikut seleksi timnas. Tapi kebetulan waktu itu saya pindah main di PSM. Kebetulan waktu itu Persipura sempat drop prestasinya 2023-24 kalau tidak salah. Nah, sedangkan kami di PSM ini ada di level atas begitu. Nah, agak lucu memang momen itu karena pelatih ini kan sudah ambil beberapa pemain Peter White pada saat itu, ambil beberapa pemain PSM, terus dia datang lagi ingin nonton untuk mengambil beberapa pemain lagi untuk dipanggil ke tim nasional begitu. Nah, pada saat itu dia duduk dengan manajer saya di PSM Erwin Aksa ya, saya duduk, terus kita main, kita menang, ya bertanding kita menang 3-0, terus dia ngomong pakai bahasa Inggris ke manajer saya suka you punya pemain asing nomor 14 itu. Padahal saya suka gue punya pemain asing nomor 14. Nah, Erwin Aksa sampaikan ke dia, bilang, oh itu bukan pemain asing, dia satu kampung sama Hortisan Salo. Oh, jadi dia dari Papua. Iya, oke, suruh dia ke tim nasional. Nah, disitulah saya pergi bergabung ke tim nasional. Itu pun saya dengar cerita dari pelatih Miroslav Janu, karena waktu kita latihan Miroslav Janu ketawa, dan dia ketawa terus bilang, kamu pemain asing kok. Peter White bilang, saya bilang, ya saya tidak tahu, ya kamu dipanggil tim nasional jadi harus pergi ke tim nasional. Nah, disitulah saya bergabung dengan Piala Tiger di AFF itu. Kira-kira begitu singkat cerita. Lalu dekat ke Jack Comboy, safety first tadi kita melihat pilihan yang realistis dari Jack Comboy. Kita tahu bahwa kelebihan dari para striker PSM, baik Aldo Barreto maupun Jeno, adalah melakukan duel-duel di udara. Bali menghasilkan tendang, coba ke PSM, Adnan Buyung, lepaskan umpan. Kita sudah mulai memasuki areal pertahanan dari PSM Makassar, dan ini pun sebuah ujian tersendiri dari... Yang teringat dari saya sih sosok besar, tangguh, tinggi, sangar, dan menakutkan. Iya, kalau kita di lapangan pada masa-masa itu, kalau kita mau bertanding, tim lawan kalau udah lihat Kakak Jack Comboy itu pasti mereka udah takut sudah itu. Dengan postur, gestur, muka yang sangar, pasti sebelum pertandingan lawan sudah mulai grogi duluan. Ya seperti itu. Kalau pengalaman di pertandingan yang saya ingat, jadi dulu kalau kita main itu, kalau Kakak Jack dia sudah lari sampai langkahnya sudah mulai angkat ke atas, pahanya angkat itu berarti sudah itu siap-siap. Lawan siap-siap, tak bola balik pinggir lapangan. Itu dia sudah siap untuk sliding, hantam, bola tiba di luar lapangan, hilang di pinggir lapangan. Seperti itu, jadi momen-momen itu yang selalu kita ingat. Karena saya dulu main di back ya, di belakang, ya tidak boleh orang cetak gol, tidak boleh orang lewat saya. Tapi mesti ingat, kita main terus pakai ini, bukan pakai otot saja, tapi harus pakai ini. Gitu. Karena saya selama berkarir, kalau tidak salah saya tidak pernah dapat kartu merah. Tapi kalau kuning ulang-ulang, sering. Gitu. Jadi orang kadang lihat, ini cuma fisik. No, bukan fisik saja, otak juga jalan. Gitu. Jadi ya saya berharap ya generasi muda harus punya semangat itu, begitu. Semangat tidak mau kalah, begitu. Terus yang terlebih penting, apabila you sudah dikasih peluang, sudah dikasih posisi, jaga itu, jangan mau orang ambil. Dikasih di posisi itu, saya tidak kasih orang ambil. Jadi saya main lama sekali.
Sampai kita dulu cedera juga orang bilang, ah itu teman-teman kadang pelatih dan itu kok tipu itu. Padahal saya juga ada sakit, tapi ya sudah tetap main dan lain-lain. Jadi artinya seperti itu. Kau harus berjuang di dalam lapangan sampai kau benar-benar dibutuhkan oleh tim. Ya, Jack ini ya di mata saya sendiri ini pemain yang baik, pemain yang ya waktu zamannya kita bermain tadi juga punya disiplin yang baik. Ya walaupun mungkin ya di mata orang-orang mereka melihat bahwa mungkin saya dan Jack ini tidak satu, padahal kita ada pimpin tim yang sama itu. Jadi Jack punya satu rombongan, saya punya satu rombongan sendiri. Tapi waktu di lapangan kita dua nih ya sudah anggap ini sama seperti saudara kandung sendiri itu. Jadi kita sangat dekat ya saya dan Jack itu. Iya, dulu kalau bilang berlatih di Stadion Mandala ini sudah begitu. Itu zaman Rudi Kelces itu saya bisa berlatih satu hari bisa 3 kali. Jadi ada pagi jam 7 seperti biasa, terus kita ada tambahan lagi jam 9, terus sore hari seperti itu. Jadi Mandala ini banyak cerita yang ada di lapangan Mandala ini begitu. Jadi hal yang berkesan itu karena kita merasa kurang, jadi akhirnya kita menambah sendiri begitu. Jadi latihan regulernya itu pagi dan sore, tapi di siang itu kita menambah sendiri. Dulu saya sempat ini lari jogging keliling. Kalau siang itu saya sering lari-lari keliling di Stadion Mandala berulang kali begitu. Bagaimana untuk menambah kekurangan yang ada begitu, supaya bisa tetap eksis di dalam tim. Jadi wartawan tuh tanya waktu awal saya masuk ke Persipura, kira-kira Jack Comboy punya cita-cita apa? Begitu. Masuk di Persipura ini punya cita-cita apa? Di situ saya menjawab bahwa ingin mengibarkan bendera Persipura di Senayan. Begitu. Dan di tahun 2005, setelah 27 tahun kalau tidak salah, semua keinginan masyarakat dan zaman itu perserikatan sampai 27 atau 25 tahun lah. Itu terus kita juara pertama kali dengan Pak Rahmat Darmawan, kalahkan Persija itu. Itu momen paling terkesan. Melalui sebuah perjuangan panjang kita orang ada 2 wilayah, terus kita juara grup timur, terus kita tuan rumah 8 besar di sini. Jadi kan rame sekali tuh di sini. Tim-tim dari mana-mana semua datang tinggal di Jayapura, terus main di Mandala begitu. Jadi rame sekali pada saat itu, rame sekali. Dan ya luar biasa karena dukungan masyarakat begitu luar biasa ya. Macet di mana-mana, semua euforia ya tumbuh lah. Semua datang untuk mensupport Persipura karena ini kita mendapatkan satu momen baru pada saat itu bahwa tim-tim dari wilayah timur yang lolos 8 besar semua datang bertanding di Jayapura. Jadi setelah itu terus kita langsung masuk final di Jakarta lawan Persija kalau tidak salah. Iya, lawan Persija. Disitulah momen paling luar biasa.
Komboi, Edward Rifak Dalam, ya Boa Salosa, dan beberapa teman-teman itu kita bisa ada di Persipura dan bisa berkarir cukup lama dan juga membawa prestasi. Nah, kita ini kan bukan karena dari sekolah bola, tapi kita diketemukan karena sebuah kompetisi lokal yang dibuat oleh Persipura pada saat itu. Zaman sekarang sudah tidak ada kompetisi itu. Nah, saya berpikir bahwa bagaimana kita harus membangun sebuah sekolah sepak bola supaya itu lebih memberikan fokus kepada anak-anak. Jadi maksud kita itu adalah bagaimana bisa menciptakan generasi muda yang dari kecil mereka sudah tahu cara-cara bermain bola. Begitu. Biasanya kan ada di usia-usia ya remaja baru mulai mengenal sepak bola, tapi bagaimana kita mencoba untuk dari sedini mungkin dari usia kecil itu mereka sudah tahu cara bermain sepak bola seperti apa. Jadi ya itu maksud kami mendirikan SSB itu. Tantangan terbesar sekali lagi saya mau sampaikan bahwa tentu di persoalan tentang finansial. Karena SSB ini SSB yang gratis, tapi itu tidak mengurangi segala sesuatu. Bagaimana kita bisa koordinasi dengan baik sesama pelatih, dan ya saya bersyukur bahwa para pelatih yang melatih ini mereka berkorban sungguh luar biasa di SSB Highness ini. Mereka mempertaruhkan segala hidup mereka untuk bagaimana kita bersama-sama membangun SSB ini sehingga mereka punya pengalaman waktu bermain bola, terus mereka juga ikut lisensi sehingga mereka punya pengalaman itu mereka bisa berikan untuk mendidik anak-anak ini. SSB ini menurut saya SSB ini bukan saya tim bola, tapi ini juga seperti keluarga kita sendiri. Banyak suka duka ya kita lalui bersama. Pada tahun 2023 bersama tim Highness mengikuti turnamen Garuda International Cup, kita dapat juara 3. Kalau yang saya tahu, Pak Jack itu orang yang paham dengan bola dan sangat benar Bapak Jack urus tim ini. Harapannya ke depan mungkin SSB ini bisa tampil di laga-laga penting seperti Liga 4. Tapi juga pemain-pemain Highness mungkin bisa ada yang bermain di liga profesional. Energi dan cinta dari keluarga itulah yang kemudian ia luapkan kembali kepada masyarakat. Melalui sekolah sepak bola Highness yang ia dirikan, Jack mulai menyemai benih-benih baru. Memastikan bahwa masa depan sepak bola Papua tidak akan pernah redup.
keluarga sangat besar sekali ya. Juga menjadi motivasi untuk kita berjuang di lapangan. Karena kan ini boleh dianggap ini kan sebuah pekerjaan. Jadi kalau kita bermain baik ya kita bisa mendapatkan sesuatu dari situ untuk menghidupi keluarga. Jadi saya kira peran keluarga terutama istri itu sangat luar biasa sekali dalam karir sepak bola saya. Awalnya kan pasti kita hidup dengan apa yang ada gitu. Kita mulai dari nol, ya pacaran dan mulai berkeluarga. Ya menurut saya dia tetap setia mendampingi saya hingga hari ini. Bagaimana dia bisa merawat anak-anak, walaupun bapaknya pergi mengikuti tim bermain di mana saja, putar seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Istri saya ya pasti setia menjaga anak-anak dan merawat mereka dengan baik sampai ya sudah besar hari ini sudah usia 25 tahun. Jadi ya saya berpikir peran istri sangat penting sekali dan pengorbanannya menurut saya luar biasa sekali buat saya. Bagaimana mereka mengejar mimpi yang mereka mau. Jadi kalau apa yang mereka inginkan, mengejar mimpi itu ya harus komitmen dan disiplin, dengar-dengaran. Terutama ya harus selalu bersandar kepada Yang Maha Kuasa ya, Tuhan Allah, supaya selalu diberkati sehingga apa yang kamu impikan bisa tercapai suatu saat nanti. Jadi ya terus itu yang saya sampaikan kepada mereka. Kamu sendiri yang bisa menentukan kalian punya masa depan. Orang tua cuma menjaga, merawat, tapi untuk menentukan masa depan mereka ya kembali berpulang kepada anak-anak. Jake Comboy, tembok kuat dari ujung timur Indonesia. Dari lapangan hijau bersama Persipura, hingga membina generasi muda. Dedikasi ini terus mengalir, menjaga asa, mencetak legenda baru untuk Indonesia.